Shalom saudara, puji syukur ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus saudara, seri khotbahnya bebas, dan saya menutup rangkaian seri Pastor Heart dengan sebuah judul saudara yang saya rindu berbagi pada saudara. Dua kata, yaitu tetaplah berjuang. Keep struggle, tetaplah berjuang di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya hidup ini pasti butuh perjuangan saudara. Bapak Ibu setuju? Tuhan ingin kita sebagai orang Kristen tidak menjadi anak Tuhan yang lembek, anak Tuhan yang tidak punya mental pejuang. Karena sekalipun kita sudah ikut Tuhan, kenyataannya hidup masih banyak tantangan. Dan hidup memang menuntut perjuangan. Dan setiap saudara dan saya, yang tua, yang muda, yang di gereja maupun di rumah, Tuhan ingin kita tetap berjuang. Ada satu kisah tentang seorang wanita di Alkitab, yang dia berjuang luar biasa, saudara, demi sesuatu yang dia inginkan dan dia butuhkan. Wanita ini berjuang luar biasa demi kerinduannya, demi dapat apa yang dia inginkan. Kita buka saudara dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Mari Bapak Ibu kita buka, yang di rumah juga boleh melihat di layar. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Kita akan baca bergantian. Saya baca 21, Bapak Ibu ayat ke-22 kita baca bergantian nanti. Sampai ayat 28 kita close bersama-sama ayat itu dengan baca bersama. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya mulai, demikian firman Tuhan ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Silakan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia, wanita ini, mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 25. Tetapi Yesus menjawab. Ada yang hilang nih di layarnya, sebentar. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Silakan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sama-sama, 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara bisa dapat gambaran kisah ini, seorang ibu datang minta tolong Tuhan demi anaknya yang kerasukan setan. Alkitab menegaskan siapa wanita ini. Dia wanita Kanaan, saudara. Orang Kanaan, dikatakan di bagian yang lain itu Siro-Fenisia. Percampuran pernikahan dengan kaum Suria, saudara. Yang jelas wanita ini, orang Kanaan, Siro-Fenisia, adalah kelompok orang yang bukan Yahudi. Bagi orang Yahudi, orang-orang ini kafir. Saudara tahu kata kafir? Orang-orang yang tidak menerima berkat perjanjian daripada Tuhan. Dan mereka tahu kehadiran Yesus hanya bagi orang Yahudi. Fokus utama Yesus bagi orang Yahudi. Datanglah wanita ini, saudara. Wanita asing bukan Yahudi minta tolong kepada Tuhan. Saudara kalau baca ini sekilas, saudara akan melihat Tuhan Yesus itu seperti apa orangnya, saudara. Kejam nian ya. Ibu ini minta tolong. Tuhan diam, tidak jawab, saudara. Wah, cuek Tuhan ini. Tidak benar nih Tuhan Yesus. Sudah itu,
Murid-muridnya juga tidak punya hati. Tuhan, usirlah wanita ini, ganggu dia. Teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mungkin mereka malu, mungkin mereka risih. Tuhan suruhlah. Kalau kami suruh mungkin tidak kena nih. Tuhan deh yang ngomong. Wah, murid-muridnya tidak punya hati ini. Lalu Tuhan jawabnya kasar lagi saudara, terkesannya begitu. Tidak bolehlah kita itu kasih roti untuk anak masa lempar ke anjing. Artinya wanita ini disamakan dengan apa saudara? An Anjing. Woi, kasar Tuhan ini. Tidak boleh Tuhan Yesus ngomong begini. Sekilas kita baca begitu saudara ya. Lah kejem, lah cuek, kasar kok. Tidak benar Tuhan Yesus ini. Nah saudara, ini ada gambaran latar belakangnya. Saudara, kehadiran Tuhan Yesus, dia tuh fokus datang untuk orang Yahudi. Bukan dia tidak mencintai seluruh dunia yang bukan Yahudi, enggak. Dia mencintai semua orang. Tapi fokus utamanya adalah kepada orang Yahudi. Dan waktu Tuhan diam, bukan Tuhan tidak mempedulikan, saudara. Tidak mungkin. Tuhan itu adalah pribadi yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Tapi hebatnya wanita ini, saudara. Saudara, ini wanita ini hebatnya. Sudah ditolak Tuhan, dicuekkan Tuhan. Dia menyerah? Tidak, saudara. Dia kecil hati, ya sudahlah. Aku ditolak oleh Tuhan. Pulang dan melihat anaknya tetap kerasukan. Begitukah? Tidak. Kalau saudara di posisi ibu itu bagaimana saudara? Minta tolong dengan Tuhan. Noh, Tuhannya diam, cuek. Saudara punya kerinduan, kebutuhan, perjuangan saudara. Nah, kok begini Tuhannya? Apakah berhenti di situ perjuangannya? Wanita ini saudara, enggak. Dia tetap memohon-memohon pada Tuhan. Sudah dilarang pun dia tetap berjuang saudara. Muncullah kalimat Tuhan yang mungkin buat kita syok. Mengapa wanita ini dikatakan sama kayak anjing? Saudara, waktu Yesus mengatakan roti, itu bicara soal keselamatan, kebenaran Allah yang Tuhan berikan bagi anak-anak. Siapa anak-anak itu? Orang Yahudi. Fokus Tuhan datang untuk anak-anaknya. Tidak bolehlah kasih pada anjing dulu. Nah saudara, di budaya orang Yahudi, mereka juga memelihara anjing, saudara. Anjing yang dipakai di kata di sini, di dalam bahasa aslinya, itu bukan anjing liar yang di luar, saudara. Tapi anjing peliharaan di rumah. Bahkan dikaitkan dengan anjing yang kecil, saudara. Anjing kesayangan yang pelihara di rumah. Bapak Ibu, ada pelihara anjing di rumah? Ada beberapa di antara kita? Banyak. Saudara, lebih sayang dengan anjing di rumah atau anjing kampung liar di luar? Di rumah, ya. Mama Marcel punya anjing. Ibu Sarah punya anjing. Lebih sayang anjing di rumah atau anjing di luar, Ibu Sarah? Anjing di luar kita kasih makan Royal Canin, makan anjing yang mahal. Oh enggak, Muse, saya kasih makanan yang bagus, yang sehat untuk anjing yang di rumah. Jangan-jangan sampo anjingnya lebih apa, saudara? Lebih mahal daripada samponya kita. Salonnya anjing, oh, saudara. Lebih mahal daripada krembatnya kita. Kadang-kadang sayang anjing, saudara. Anjingnya sakit, lebih khawatir daripada suami. Suami sakit, sana minum obat dewek. Kalau anjingnya sakit, si ibu pemilik anjing nggak bisa tidur juga di rumah, saudara. Khawatir dengan anjing peliharaan di rumah. Nah, ini gambarannya, saudara. Ini adalah anjing peliharaan yang disayang, dirawat. Nah, di budaya orang Yahudi, mereka punya aturan juga. Mereka training, didik anjingnya. Kalau tuannya makan, kalian tidak boleh ambil makanan di meja. Kita yang punya anjing juga latih demikian, bukan? Ya, mereka punya makanan khusus. Tapi, kalau dapat bonus, kalau makanan yang di meja itu jatuh, nah itu boleh untuk kamu. Nah, di budaya orang Yahudi, sama lah kayak kita, saudara ya. Anjing, udah, apa po. Tapi kok jangan lompat ke meja ya. Jangan lompat, diam-diam deh. Tapi kalau jatuh, rezekimu, anjing. Nah, ceritanya, saudara. Yesus tidak mengkasarkan wanita ini dengan ucapan anjing. Tapi dengan budayanya Yesus ngomong, seperti itulah yang kita terjadi, izinkan aku melayani orang Yahudi dulu. Berkatmu nanti. Nah, wanita ini, saudara, waktu dikatakan anjing, dia tidak ngambek. Dia tidak singgungan, saudara. Dia keep going, berjuang. Apa yang dilakukannya? Dia jawab Tuhan, saudara. Tuhan, betul. Aku tidak boleh makan makanan di meja anak.
Aku cuma mengharapkan remah-remah, sisa-sisa, serbuk-serbuk yang jatuh dari makanan, aku ambil pun tidak apa-apa lah. Wow, saudara, imannya terus berjuang. Tuhan tanya, dia jawab. Tuhan tidak tanya lagi, sorry, saya koreksi. Tuhan tidak tanya lagi, saudara. Tuhan cuma ngomong, dia jawab, saudara. Luar biasa. Dia terus, saudara. Sudah ditolak, dicuekkan Tuhan awalnya, nampaknya demikian. Dia tidak menyerah, mau diusir oleh para murid, dia tidak menyerah, dia berjuang lagi. Dapat kalimat Tuhan, tidak mudah nyamain dengan anjing, dia tidak tersinggung, saudara. Dia berjuang terus. Sudah. Oke, ibu, imanmu besar. Kau mendapat apa yang kau butuhkan. Saudara, jangan cepat putus asa ketika hasil belum diperoleh. Amin. Amin. Jangan cepat putus asa ketika hasil belum diperoleh, saudara. Kita mungkin ada yang kayak wanita ini, berjuang luar biasa demi apa yang kita butuhkan, kita gumulkan. Tapi kebanyakan kita ketemu satu halangan, dua halangan, langsung putus asa. Padahal Tuhan tidak pernah mengabaikan pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang kita sedang derita, apa yang buat kita stres hari-hari ini. Dia menyediakan pertolongan bagi kita. Tapi gara-gara ada satu dua halangan, saudara, kita berhenti memohon kepada dia. Saudara, waktu wanita ini dikatakan mendekat dan menyembah Yesus, dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Itu saudara dalam terjemahan yang lain, dikatakan dia bukan cuma sekedar ngomong, Tuhan, dia memohon kayak mengemis, saudara. Sangat memohon. Dia berjuang sekali, dia tidak menyerah, saudara. Mengapa? Dia punya kebutuhan. Dia punya situasi sulit yang butuh dijamah Tuhan. Yang butuh mujizat Tuhan. Dia butuh, saudara. Lalu mengapa Tuhan hadirkan begitu banyak tantangan bagi wanita ini, juga bagi setiap kita, saudara? Bukan Tuhan benci engkau. Bukan Tuhan ingin menghancurkan hidup kita. Bapak Ibu punya masalah hari-hari ini? Bapak Ibu punya belum selesai satu, datang dua. Belum selesai dua, datang tiga. Aduh, rasanya silih berganti. Salah apa sih aku Tuhan yang aku minta ini tidak macam-macam. Tidak neko-neko Tuhan. Tapi kayaknya sulit sekali gitu. Kau ingin hancurin hidupku Tuhan? Hancurin keluargaku ya? Tidak, saudara. Tuhan tidak mungkin jahat. Amin. Tuhan Yesus baik, selalu baik bagi kita. Jadi waktu Tuhan berikan masalah, tantangan, hambatan, itu Tuhan ingin lagi membentuk kita. Katakan membentuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Membentuk. Tuhan pakai untuk membentuk kita. Membentuk jadi apa, saudara? Wanita ini jadi punya mental pejuang. Bukan mental enye-enye, mental lembek-lembek, mental yang sekali masalah hancur. Enggak, dia punya mental yang teguh. Walaupun aku orang Kanaan, aku datang meminta belas kasihan Tuhan. Apapun halangan aku hadapi. Karena aku tahu semua ini untuk membentuk aku jadi kuat. Saudara, boleh ada hari ini orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena berkat Tuhan, tapi karena masalah yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Amin. Banyaknya pengalaman pahit, pengalaman yang tidak menyenangkan, itu memperkaya wawasan kita. Saudara pernah dijahati orang, pernah ketemu situasi yang sulit, Tuhan izinkan semuanya itu, bukan ngancurin engkau, saudara. Tapi Tuhan bentuk engkau lebih bisa baca orang. Engkau tahu kalau masalah ini, aku tahu mengatasinya. Masalah ini bagi orang lain, saudara, sudah buat pusing, hancur. Tapi bagi saudara, gampang. Mengapa? Aku sudah lewati dengan Tuhan. Tuhan kasih aku masa yang lebih besar. Masa lebih besar, berkat lebih besar. Amin. Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita, saudara. Problem dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam relasimu, dalam karaktermu, aku tidak mungkin lagi bisa berubah. Kenapa Tuhan aku tidak berubah langsung besok jadi orang baik? Kenapa Tuhan rasanya begitu banyak kesulitan dalam rumah tangga kami? Doaku kayak nggak dijawab. Enggak, saudara. Doamu didengar Tuhan. Doamu akan dijawab Tuhan. Tapi Tuhan izinkan semuanya itu untuk bentuk engkau jadi istri yang kuat, tangguh.
membentuk engkau jadi suami yang kuat, yang tangguh, membentuk engkau jadi anak kuat yang tangguh, saudara. Mengapa? Karena hidup memang tidak mudah. Saudara, kalau ditanya, setiap kita di sini ditanya, siapa yang pengen sukses? Angkat tangan, saudara. Pasti siapa yang nggak mau. Suksesnya kayak apa dulu? Ukuran pencapaian kekayaannya kayak siapa dulu? Wah, aku mau kayak dia tuh. Orang gitu, yang kita tahu di gereja, Gapsis ini paling jaya, paling sukses. Aku mau kayak dia. Saudara boleh tunjuk aku mau kayak dia. Tapi saudara tahu waktu kayak dia, berkatnya besar, luar biasa besar, tantangannya juga besar. Betul? Jangan mau berkatnya, nggak mau bebannya, saudara. Tapi kalau saudara sudah dibentuk Tuhan sedemikian rupa, sanggup hadapi beban itu, enteng saudara, Tuhan kasih berkat. Karena kalau saudara nggak siap, berkat itu akan menghancurkan kita. Saudara kita lanjut. Ngomong-ngomong saudara, wanita ini berjuang untuk siapa sih? Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, tapi untuk anak perempuannya. Nah, saya pengen ngomong kalimat ini, kasih membuat kita berjuang bukan untuk dirimu sendiri. Amin. Hari ini kau berjuang cari duit. Dulu kalau lasi lajang, pegang duit itu bebasnya. Mau beli kosmetik, check out di online itu tidak pikir lagi. Beli, beli, saudara. Datang gaji, habis gaji. Begitu cepat, saudara. Ada masalah, tinggal nanti urusan belakangan. Tapi waktu kita sudah berkeluarga, saudara. Kebanyakan kita mulai berjuang cari nafkah. Woi, kau luar biasa Nian ya. Pagi, siang, malam cari duit. Untuk apa sih? Jawabannya apa? Yalah untuk rumah kami lah. Untuk orang rumah, istri, untuk anak-anak bisa sekolah, bisa punya kuliah masa depan yang bagus. Kami bisa bayar untuk nanti hari tua kami. Tidak nyusahin orang, kami jadi berkat. Ada yang juga bilang begini, walaupun saya sudah berkeluarga, saya punya banyak tanggungan masih adik-beradik yang belum kerja, saya harus bantu. Saudara, wanita ini juga, dia berjuang bukan untuk dirinya loh saudara, tapi untuk anaknya. Hari ini engkau berjuang kerja setengah mati. Saya kagum dengan saudara. Saya percaya Tuhan juga kagum dengan saudara. Untuk saudara berjuang bukan untuk dirimu saja, tapi juga untuk orang-orang yang ada dalam hidupmu. Dan perjuangan kita tidak sia-sia. Waktu engkau menjaga kesehatanmu, engkau berjuang, jaga mulut. Ampun, ampun, saya tidak boleh makan yang saya dulu senang nikmatin. Tapi hari ini saya harus jaga makan, jaga mulut. Saudara bukan berjuang untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk keluargamu yang masih membutuhkan. Engkau berjuang, struggle, mengubah karaktermu. Datang komsel didoakan. Datang komsel didoakan, besok masih belum berubah, masih buruk. Tapi saudara terus berjuang, mengapa? Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin membahagiakan keluarga. Saya ingin menjadi berkat di tempat kerja saya. Kasih saudara, bahwa kita berjuang, bukan untuk diri kita sendiri. Saya temukan banyak di antara jemaat, mereka berjuang bukan untuk dirinya sendiri. Saya bertahan dalam rumah tangga ini, mungkin bukan untuk saya, Mose, tapi untuk anak-anak. Hubungan kami sudah tidak baik, demi anak-anak, saya tetap bertahan. Saya bilang, bagus jempol. Kalau ada anak-anak, saya sudah tinggalkan dia. Saya paham itu. Saya capek ngurus toko ini, ngurusin karyawan, bikin pusing, bikin masalah gitu. Ketemu pelanggan banyak macam lagi. Baik sama orang, ditipu orang lagi, dimanfaatin orang. Wah, pusing, rasanya pengen saya tutup toko ini. Tapi berapa banyak pemilik toko ngomong, tapi saya pikir-pikir, kalau saya tutup toko ini, berapa banyak karyawan di PHK, keluarga mereka jadi susah begitu. Saya orang Kristen, saya nggak boleh pikirin dia sendiri. Mereka pun ada di bawah saya. Saya berjuang, harus ambil cuti. Demi temani papa mama berobat ke luar negeri, lagi sakit. Saya minta izin, minta tolongnya dengan bos. Kasihlah saya cuti. Saya pengen temani mama saya ke Malaysia, Singapura. Saya berjuang. Bukan untuk diri saya sendiri. Dan saya harus tahu bahwa berjuang, Bu, tidak pernah sia-sia. Hari ini di antara saudara mungkin ada yang lelah. Engkau berjuang dan rasanya struggle-nya, hambatannya begitu banyak. Mungkin ada yang di rumah juga mengalami itu. Melelahkan, bukan?
Rasanya Tuhan kayak nggak peduli dengan kita. Rasanya Tuhan kayak tidak mengulurkan tangan untuk menolong kita. Kok rasanya sulit sekali. Tapi kebenarannya saudara, Tuhan lebih daripada siapapun mau menolong kita. Peduli dengan kita. Dan selalu tahu waktu yang tepat untuk menjawab apa yang kita butuhkan. Dia tidak pernah menutup mata untuk perjuanganmu, saudara. Dia tidak pernah menutup mata untuk wanita ini, saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak kejam. Tuhan itu baik. Saya cerita tentang seorang angkat besi, saudara. Bernama Oscar Figueroa. Agak susah namanya. Saudara, saya cerita sedikit. Siapakah dia? Dia pengangkat besi dari Kolombia. Sebuah negara di Amerika Latin. Ini bukan Olimpiade yang terbaru, bukan saudara. Mundur sedikit. Mundur. 20 tahun yang lalu. Tahun 2004. Dia ikut Olimpiade angkat besi pertama kali. Angkat saudara. Jadi Olimpiade itu angkat besi ada 3 kali angkatan. 3 kali coba. 1, 2, 3. Berat saudara. Ukurannya ukuran dia. Kalau saya ngangkat besi begitu saudara, mati di tempat musuh. Langsung ketimpu sama angkat besi. 2004. Saudara, 2004. Dia angkat. Setiap atlet Olimpiade pastinya pengen dapat medali apa saudara? Emas. Ada 3 kan? Emas, perak, perunggu. Kan 2004. Gagal ya. Aduh. Down lah ya saudara ya. Patah semangat. Dia turun. Pelatih-pelatihnya kuatin dia, hiburkan dia. Sudah nggak apa-apa. Karena Olimpiade itu tidak berlangsung setiap tahun. Tapi 4 tahun sekali. 2004 tambah 4, 2008. Dia coba lagi. Maju lagi Oscar nih saudara. Di pertandingan Olimpiade. Olimpiade adalah pertandingan tertinggi di dunia. SEA Games kalah, ASEAN Games kalah. Olimpiade pertandingan tertinggi di dunia. Nah, dia muncul lagi saudara, mau sampai babak final 2008. Mungkin nasibnya lebih baik kali ini ya. Dia coba lagi saudara. 1 gagal, 2 gagal, 3 gagal. Terus lepas saudara nggak terangkat oleh dia. 2008 sama kayak 2004. Saudara kalau di posisi dia, 2004 kalah. Latihan lagi 4 tahun saudara. Bukannya makan, main gadget, nonton-nonton saudara. Enggak, itu latihan terus 4 tahun lagi. 4 tahun saudara. 2008 gagal lagi. Kalau Bapak Ibu di posisi dia, lanjut atau menyerah? Trisnadi, menyerah. Capek lah Tris ya, latihan 4 kali ini. Angga, lanjut, menyerah. Cevina berandai-andai aja jadi pria itu. Lanjut atau menyerah, C? Lanjut. Erwan, menyerah. Mental sudah 2 kali loh saudara, dan ditonton begitu banyak orang. Betul, jutaan penonton. Mana supporter Kolombia, "Ayo, ayo!" Iya, kalah. Pulang ke kotanya, nggak ada tepuk tangan, yang ada malu dia saudara, betul? Udah dapat emas, jadilah dapat perunggu. Beda dapat, malu. Tapi ini mental pejuang. 2008 tambah 4 berapa saudara? 2012 maju lagi si Oscar. Oh, yang benar-benar saja Oscar. Dia berjuang. Pelatih dari samping doa, komat kami, oh semoga kali ini, oh menang ya. 2012 saudara. Angkatan pertama gagal, angkatan kedua sedikit gagal, angkatan ketiga agak goyang-goyang. Goyang-goyang jadilah saudara. Masih dapat medali. Bukan emas, tapi silver, juara kedua. Itu Hengkai Sin ya, orang Chinese bilang sangat luar biasa. Waktu di podium, emas kan paling tinggi saudara ya. Dia nomor 2. Wah, dia sudah cium-cium itu medali, sudah happy luar biasa. 2012, silver. Puas? Puas? Tetap bersyukur. Dia anak Tuhan, saudara. Tapi dia punya mimpi. Coba sekali lagi. Karena setiap atlet pengennya dapat emas. 2016, saudara. Dia maju lagi, dia coba. Sudahlah. Coba. Saudara, ini angkatan luar biasa berat. Bahkan masuk the world record. Pecah rekor dunia. Di tahun itu, saudara. Dia diangkat. Goyang-goyang terangkat, saudara. Sampai ketiga terangkat. Wah, dia langsung menangis.
dapat medali emas, saudara. Dia angkat tangannya waktu diwawancara, setelah selesai. Apa yang kau katakan? Saya 2004 sampai 2016, 12 tahun. Akhirnya baru dapat emas ini. Dia sebut saudara di wawancaranya itu, glory to God. Terima kasih untuk Tuhan. Dan juga untuk dokter yang sempat operasi tulang belakang saya ada yang terganggu. Dia bilang waktu ada kegagalan itu ada tempat terganggu. Saya terima kasih dengan dokter ini, dia sebutin namanya. Terima kasih Tuhan. Waktu naik ke podium saudara, nangis ini. Dia nangis. Sekarang di tempat yang tertinggi. Berapa tahun saudara? 12 tahun. Dia menutup hidupnya dengan kenangan manis. Bukan soal perak, perunggu, atau emas. Dia sudah lakukan yang terbaik, mental berjuang. 12 tahun, saudara. 12 tahun nunggu hadirnya seorang anak, gampang? Tidak gampang. 12 tahun menunggu datang pekerjaan yang diimpikan, tidak gampang. 12 tahun akhirnya dapat pekerjaan, usaha yang kita doa-doakan sejak dulu, tidak gampang. Contohnya begitu. 12 tahun akhirnya dapat gandengan, tidak gampang. 12 tahun, saudara. Tapi mental berjuang akan Tuhan perhatikan. Saudara, saya tutup dengan yang terakhir. Ini kalimat sederhana, tapi saudara simpanlah di hatimu. Tuhan peduli dengan pergumulan kita. Amin. Tuhan peduli dengan pergumulan pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu yang di gereja maupun di rumah. Orang lain mungkin tidak sepeduli Tuhan. Orang lain mungkin tidak semengerti Tuhan. Orang lain tidak tahu lelahnya kita dalam berjuang dengan pergumulan ini. Tapi Tuhan tahu. Mari Bapak Ibu, Allah mengerti segala hal yang kau hadapi hari ini. Jangan menyerah. Lakukan yang terbaik yang masih engkau bisa. Perjuangan satu hari. Kalau tiba waktu Tuhan yang terbaik, kau akan takjub seperti Oscar mungkin. Takjub. Tuhan terima kasih. Perjuanganku tidak sia-sia untuk anakku. Perjuanganku tidak sia-sia untuk karakterku. Perjuanganku tidak sia-sia untuk studiku. Perjuanganku tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Engkau peduli dengan pergumulanku. Wanita Sirofenisia ini pulang, saudara. Dia dapati anaknya sembuh seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Tapi karya kesembuhan Tuhan Yesus itu juga dibarengi dengan iman ibu ini yang tidak berhenti berjuang. Hadapi tantangan terus, hadapi tantangan apa yang dia butuhkan. Saya berdoa, saudara punya pergumulan hari ini, buang bisikan iblis ke arah negatif, tidak usah ikuti. Boleh sedih, boleh meratap, cerita isi hatimu pada Tuhan. Minta lagi kekuatan dari sorga. Saudara bangkit kembali. Karena Tuhan janji, masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu ambil waktu sebentar yang di gereja maupun di rumah. Mungkin kau datang ke gereja hari ini, ya di rumah juga. Bapak Ibu yang mungkin lagi lemah tubuh sakit. Di gereja yang datang, mungkin datang dengan pergumulan yang berat. Merasa bertubi-tubi. Halangan, masalah, tantangan yang kau hadapi. Mari datang kepada Tuhan. Jangan benci pada Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan. Yakini Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Yang merangkul kita waktu kita jatuh. Yang paling tahu isi hati kita waktu kita di titik terendah. Dia akan mendampingi kita lewati satu demi satu tantangan. Minta kekuatan Tuhan. Secara manusia mungkin saudara sudah lelah dan angkat tangan. Minta kekuatan dari Tuhan supaya engkau boleh bangkit kembali. Berjuang kembali bersama Tuhan. Yakinlah perjuangan tidak sia-sia. Mari ambil waktu berdoa sebentar. Katakan Tuhan ini aku. Katakan buka hati, Tuhan ini aku. Terima kasih karena Engkau selalu benar. Dengan semua pergumulan. Terima kasih karena Engkau mengerti apa yang aku butuhkan.
Terima kasih.